Bismillahirrahmanirrahim. Syirik besar ini dapat menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam atau dibilang murtad. Bila pelakunya meninggal dan belum bertaubat, maka ia akan kekal di dalam neraka. Sebagian menganggap bahwa bila seseorang telah bersyahadat maka ia akan masuk surga, tidak akan gugur syahadatnya meskipun mengerjakan syirik besar. Perkataan ini jelas salah, karena syahadat sebagai rukun Islam yang pertama bisa batal lantaran suatu keyakinan atau perbuatan, sebagaimana sholat dan ibadah lainnya. Apakah seseorang yang sedang sholat kemudian buang angin atau meneteskan air kencing masih menganggap sholat sah? Tentu sholatnya batal karena ia melakukan pembatal sholat. Begitu juga seorang yang bersyahadat, bila dia melakukan syirik besar, maka gugurlah syahadat dan amalan yang lain. Hal ini tidak lain menunjukkan dahsyatnya syirik besar yang menuntut kita untuk selalu berhati-hati dan waspada. 2. Syirik kecil bukan berarti syirik yang ringan atau remeh, karena dosa syirik baik itu syirik besar atau kecil itu lebih buruk daripada dosa besar. Selain tidak diampuni kecuali bertaubat, dosa syirik juga akan menggugurkan amalan lainnya. Syirik kecil merupakan perbuatan atau ucapan yang dikategorikan ke dalam dosa syirik, namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan tidak menjadi sebab kekal di neraka. Dan perlu selalu diingat bahwa syirik kecil lambat laun bisa menyeret pelakunya kepada syirik besar. Syirik kecil terbagi menjadi dua macam, yaitu, 1. Syirik zohir yang tampak, terdiri dari: pertama, ucapan seperti bersumpah kepada selain Allah, atau mengatakan apa yang Allah dan engkau kehendaki. Begitu pula ucapan, kalau bukan karena si fulan, pasti, atau ucapan untung ada kamu. Kedua, perbuatan seperti memakai gelang, anting-anting, menggantungkan kalung, keris, batu dengan meyakini bahwa benda-benda tersebut menjadi sebab atau sarana untuk menolak bala dan musibah. Namun bila diyakini bahwa benda tersebut dapat menolak bala dengan sendirinya, maka ini merupakan syirik besar. 2. Syirik khafi yang samar dan tidak tampak. Syirik jenis ini sering menjangkiti niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadits riwayat Ahmad, Sahih. Contoh dari syirik khafi adalah riya dan sum'ah. Riya adalah mengerjakan ibadah karena ingin dilihat orang dan dipuji, sedangkan sum'ah adalah melakukan ibadah karena ingin didengar dan kemudian dipuji. Jadi riya dan sum'ah tujuan keduanya sama, yaitu ingin dipuji ketika beribadah. Ada catatan yang perlu diperhatikan terkait riya dan sum'ah, bila keduanya banyak dan dominan dalam niat, serta menjadi pendorong dalam melakukan ibadah, artinya kalau tidak dilihat atau didengar orang, ia tidak akan mengerjakan ibadah, maka riya dan sum'ah seperti ini dikhawatirkan menjadi sifat nifak kemunafikan yang akan menggugurkan pahala. Karena yang dimaksud dengan syirik kecil khafi adalah riya dan sum'ah yang sedikit, yang datang tiba-tiba, dan bukan menjadi pendorong dalam melakukan ibadah. Meskipun syirik terbagi menjadi dua seperti penjelasan tadi, namun seorang muslim akan selalu berhati-hati supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Ia tidak akan menganggap remeh syirik kecil dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kesyirikan baik itu besar maupun kecil yang tampak maupun tersembunyi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.